Azu, kau orang yang mengkhianati leluhur. Serahkan asal-usulnya. Lepaskan Shen Xie. Jangan banyak omong, serahkan setengah asal-usul yang tersisa. Kalau tidak, aku bunuh kau, berani kau lawan aku. Tidak bisa kuberikan padanya. Hancurkan semuanya. Jangan ajukan permohonan. Saya melaporkan bahwa ini adalah bencana langit. Bangunlah, jangan lagi bermain dengan aksi bunuh diri yang buruk ini. Ambil uangnya, kita bercerai. Sister Siru lagi minum dan mengancam untuk bunuh diri. Katakan saja, berapa hasilnya? Ternyata pemilik tubuh ini sudah bunuh diri. Dan saya kebetulan masuk ke dalam tubuhnya. Dewa, itu kamu. Aku kira aku tak akan pernah bertemu denganmu lagi. Suster Suru, kamu lagi ngomong apa sekarang? Apa kamu sudah kehilangan akal? Aku akan membantumu dengan kitab suci. Kamu wanita gila. Kalau bukan karena nenek. Jangan harap bisa lahir di dunia ini lagi. Kamu bukan dewa. Sebenarnya kamu siapa? Ada apa ini? Ah, ternyata adegan bunuh diri belum selesai. Sekarang mau berpura-pura minta simpati lagi. Aneh sekali. Orang ini kok mirip sekali dengan dewa. Sayang sekali, ternyata bukan dia. Dewa, kamu di mana? Kamu bukan dia. Aku juga malas bicara denganmu. Kamu bilang mau cerai. Kalau memang mau cerai, ya cerailah saja. Aku sudah tahu kamu masih mau uang. Mau berapa uangnya? Apa-apaan sih? Beri aku waktu sebulan. Aku akan pergi. Deal. Orang-orang di sini berpakaian aneh. Sebulan cukup untuk aku terbiasa di sini. Shensing, tunggu saja. Aku pasti akan kembali ke sini. Aduh, anak baik. Kamu akhirnya pulang. Saat menerima telepon, aku hampir mati ketakutan. Halo. Aku yang minta kamu pergi. Kamu sudah benar-benar jatuh cinta padaku. Cepat cerai saja. Istri yang sedikit. Bu, aku benar-benar suka. Cinta tidak bisa dijadikan makanan. Kecanduan ini saja tidak kamu sentuh. Bahkan tidak bisa melahirkan anak. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Cepat cerai denganku. Biarkan aku carikan istri yang kaya untukmu menikah lagi. Kamu ini memaksaku untuk mati. Mati saja lebih cepat. Nak, aku tahu kamu dirawat di rumah sakit. Ibu sendiri telah membuatkanmu ramuan selama berjam-jam. Kemunafikanmu aku bongkar dengan mantra kebenaran. Tentu saja kamu bagaimana bisa diselamatkan lagi. Setiap pil tidur itu palsu. Makan sampai mati tapi malah mati ya. Tentu saja aku akan menikah dan membangun keluarga sendiri. Tak kusangka kamu masih jadi buruan yang diidamkan. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Aku ingin menikah dengannya. Sialan, kenapa aku malah mengungkapkan semua isi hatiku? Wah, selamat ya, kamu akan punya ibu tiri. Dia bagaimana bisa menikah dengan ayahku? Kalau kalian semua tidak menyambutku, maka aku pergi saja. Tunggu dulu. Kalau yang pergi juga harus suruh Jin. Kalau kamu pergi, itu belajar seni, kamu ngapain sama dia? Kamu perempuan materialistis, sudah puas jadi wanita murahan. Cukup omong kosong, kamu pergi sana. Changqi, jangan lagi bertengkar dengan mereka karena aku. Aku tidak ingin kamu sedih karena aku. Wah, kamu cukup sadar diri, memang begitu.
Anakku, segera cerai dengan wanita ini. Ayah, kamu tidak mungkin menikahi wanita ini hanya karena baru saja bercerai sesekali, kan? Kamu segera keluar dari rumah ini. Kalau mau datang, pergi mati saja di luar sana. HMPH, orang tua-tua. Aku sudah sabar sama kamu lama sekali. Swear, kenapa kamu memukulku? Kamu tega memukulku. Cheng bukan orang seperti itu. Saya hanya tidak bisa mengendalikan tangan saya. Saya hanya ingin uangmu. Tidak berniat untuk memukulmu. Swear. Sejak ibu anak itu pergi, begitu banyak wanita mengejar saya. Tapi saya hanya mencintaimu. Apa mereka benar-benar bersama? Kang, dengarkan aku jelaskan. Bukan seperti itu. Mulut anjing, semua ini sudah direncanakan. Setelah anakku bercerai, Guang-Guang akan menikahimu. Kenapa mulut ini tak bisa dikendalikan? Mengatakan kebenaran. Lihat, semua sudah mengungkapkan isi hati mereka. Apa sih sihir yang kamu gunakan? Kau tua bangka. Apa matamu buta? Kenapa kamu tidak bisa membedakan siapa yang baik? Aku akan jujur padamu. Wanita ini sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya ingin mengambil semua uangmu dan meninggalkanmu bangkrut. Kalau kamu garuk kaki lagi, tutup mulutmu. Ayo, coba pukul aku sekali saja. Kalau kamu mau marah, marahilah aku 2 kalimat lagi saja. Lagi pula kalau sudah jadi serigala, dia tak bisa memarahiku lagi. Kamu kan kakak Yo. Aku biasanya juga baik padamu. Kenapa kamu harus memfitnah aku? HMPH, jangan menangis lagi. Mahkota. Sudah cukup. Sudah cukup. Jangan pamerkan kasih sayang di sini 1 abad yang lalu. Sister Suru, tolong perhatikan ucapanmu. Itu ayahku dan ibumu. Chen Yidian, kamu setiap hari cemberut, sangat mirip dengan pria-pria di keluarga Cheng. Pria ini, selain penampilannya, tidak ada yang mirip dengan perasaan mendalam. Sepanjang hari cemberut, sungguh menyedihkan. Cintaku, kau di mana? Baiklah, semua jangan berisik. Ini salahku, tidak mendidik putriku dengan baik. Silakan minum sedikit air untuk menenangkan diri. Keji, apa yang kau lakukan padaku? Cepat berhenti. Apa yang kau lakukan, sehingga kau jadi istri kecilku yang akan mengalahkan orang lain? Iya, aku yang menaruh obat di air. Asalkan kamu meminumnya, aku akan mengantarnya ke rumah. Seperti memasak nasi mentah menjadi matang. Dengan menikah, dia pasti akan menerimaku. Haha, sangat licik. Kamu, Xiao Er, apa yang kamu katakan? Tidak perlu menggunakan obat, kamu tenang saja. Usir wanita ini keluar dari kota. Silakan masuk. Ayah, aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kalau bukan karena Kak Suru, seluruh keluarga Cheng ternyata tertipu oleh wanita seperti ini. Apakah kamu mulai merasa panas di seluruh tubuh lagi? Kalau tidak pergi sekarang, nanti cuma ada 3 pria yang melihat kamu melepas baju. Kalau kalian semua tidak suka aku, maka aku sudah selesai sejak lama. Tunggu saja aku. Swear, tunggu aku ya. Aduh. Ada apa ini? Kalian sudah jadi keluarga tapi masih bisa pindah tempat secara instannya. Ini adalah penyakit keturunan keluarga kami. Laki-laki hanya perlu tersenyum, maka akan hilang. Jadi, pria dalam keluarga harus dilatih sejak kecil agar tidak tersenyum. Tak heran aku bilang kenapa setiap hari wajah Cheng Yi selalu gelap. Setiap hari gelap, aku kira dia hidup sangat tidak bahagia. Aduh, cepat cari orang. Jadi maksudmu mereka tidak punya cara. Takutnya itu muncul karena penyakit saat itu. Maksudnya pengalaman paling buruk adalah menemukan kandang babi 30 km jauhnya. Berjalan puluhan kilometer baru kembali. Aduh, semuanya sudah hilang. Aku harus segera menemukan mereka. Tolong selamatkan istriku. Sepertinya aku mendengar suara laba-laba kabur. Aku juga mendengarnya.
Kakak ipar, aku takut ketinggian. Aku takut ketinggian, kakak ipar. Wah, aku tidak salah lihat kan? Kamu hebat sekali. Ternyata anak ini sejak kecil memang. Anjing, tadi aku benar-benar takut. Kalau kamu nakal lagi, aku akan pasang kamu jadi kepala seksi lagi. Biar kamu bisa bakar sampai tingkat baru. Sudah ketemu Ali. Aduh, lepaskan aku, kakak-kakak. Apa yang aku katakan itu benar. Dasar penggoda, di siang bolong kamu bercanda. Kalau berani, coba sekali lagi. Dia begitu tampan, siapa tahu. Apa yang dikatakan itu memang benar. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar. Sekarang aku benar-benar tidak bisa tertawa. Tidak bodoh sih. Bagaimana kalau kita ceritakan sebuah lelucon padanya? Baiklah, kenapa vampir tidak makan makanan pedas? Karena vampir suka yang tidak pedas. Tidak terlalu lucu ya? Ada seorang netizen di ruang siaran yang menceritakan lelucon yang cukup bagus. Ayo, kamu ceritakan. Wartawan mewawancarai seorang nenek di jalanan. Menurut Anda, kabut asap memberikan pengaruh apa pada hidup Anda? Nenek bilang pengaruhnya sangat besar. Pertama-tama, lihat jelas aku ini pamanmu. Haha. Ha. Sungguh luar biasa. Nenek sudah kembali. Ayo kita cepat pulang. Tidak cari kakakku lagi. Kota kecilmu itu apa? Aku juga mau satu. Kakak ipar, ada apa denganmu belakangan ini? Bahkan tidak mengenali ponsel. Baiklah, pulanglah. Aku akan belikan yang terbaik untukmu. Yang aku mau itu kota kecil, bukan barang ini. Terapkan. Kau lagi ngapain sih? Aku heran. Napas itu tiba-tiba menghilang. Apa barusan itu hanya halusinasiku? Kak, kamu tahu sekarang ini seberapa terkenal? Orang-orang di internet memanggilmu Kak Flash. Apa kamu mau mempertimbangkan untuk masuk ke dunia hiburan bersamaku? Pilar yang pasti terkenal. Nenek, aku sangat merindukanmu hahaha. Menantu cucuku yang baik, akhirnya kamu pulang juga. Tenang saja, nenek ada di sini. Tak ada yang berani menyakitimu selama nenek ada. Aku ini cucu yang paling rendah hati. Nenek ini dahi penuh dan bulat. Telinga besar dan PK. Ini pertanda keberuntungan. Hanya saja sayangnya, beberapa generasi usaha keluarga akan hancur di generasi ini. Semua dengarkan baik-baik. Hari ini aku akan memberitahu sesuatu. Mulai hari ini, 15% saham kota kita aku serahkan padamu. Ibu, aku tidak setuju. Kenapa harta keluarga diberikan pada orang luar? Saham 15% ini. Kamu punya lebih banyak dariku. Iya, benar. Tidak bisa, nenek. Kita akan segera diam. Kamu ini benar-benar berkelompok, otakmu. Kamu bahkan memberikan seluruh kota kita kepadamu. Kamu harus menghabiskannya semua. Aku mau makan apa? Nenek tua, Anda benar-benar orang paling pintar dan bijaksana di kota ini. Tapi, kertas-kertas ini untuk apa sih? Bukan benda ajaib juga. Aku tidak mau memberikannya ke cucumu. Ah, lagi pula kalian berdua. Memberikannya ke siapa saja sama saja. Haha, oh ya. Harta warisan kota kami. Ayo. Lihat, juga aku serahkan padamu untuk dijaga. Apa mungkin Cheng Yili adalah dewa? Tapi kenapa dia sama sekali tidak ingat? Bahkan Kixi pun tidak cocok. Mungkin kamu sudah tidak ingat lagi. Tapi aku punya perasaan. Jika kamu benar-benar dewa, aku akan melupakanmu. Suster Su, kamu kenapa lagi kali ini? Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Apakah kamu benar-benar bukan dewa? Aku adalah Cheng Yili, bukan dewa apapun. Kalau kamu bukan dewa, tadi kamu sudah memanfaatkan aku.
Tapi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Kamu sebenarnya mau apa sih? Kamu lagi ngapain sih? Aku cuma bercanda. Tertawa? Kamu mau bunuh ibuku? Kamu lihat nggak? Perempuan gila ini sudah mau bunuh cucumu. Kamu masih membelanya? Tutup mulutmu. Alia, aku tahu kamu selalu tidak suka dengan RJN. Nenek, sejak kecil aku selalu mendengarkanmu. Kamu serahkan 15% saham kota itu padanya. Aku juga terima saja. Anggap itu sebagai pusaka keluarga kami. Cucuku, dengarkan aku dulu. Saya sudah bertanya pada ahli nujum. Keluarga Chang kita. Hanya sekarang saja yang bisa menyelamatkannya. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi soal ini? Lalu bagaimana ini? Aku sudah janji dengan wanita itu akan bercerai sebulan lagi. Apa aku harus memohon padanya? Ah, sudah. Nenek sudah tua. Lebih baik kita sembunyikan ini darinya. Jangan pikirkan dia. Kakak ipar, kalau kakakku tidak mau kamu. Mau tidak kamu bersamaku? Kamu lindungi aku. Lihatlah kamu yang ragu-ragu seperti ini. Adik perempuan yang baik. Bisa tolong lihatkan kapan skripsiku bisa lulus? Iya, hampir lupa soal ini. Kakak Luosue, ini kan kantor Cheng Jia. Apa kamu nggak takut ketahuan dia? Hampir selesai. Bagus sekali. Terima kasih apa? Bisa nggak ajak iparku? Aku mau ikut. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi bantu kalian membangun rumah tangga. Lagi pula nenek baru saja kasih aku hadiah besar. Dasar nakal. Jangan kira nenekmu sibuk. Jadi aku nggak bisa apa-apa. HMPH. Kamu membawa adik-adikku kemana? Hanya untuk membuat mereka menyaksikan pertunjukan yang seru. Barang murahan. Meskipun di dunia ini tidak bisa menggunakan sihir, tapi keberuntungan sudah cukup. Hehe. Kupikir orang yang diganti adalah aku. Kamu pantas? Tunggu saja aku menaklukkan seluruh kotamu. Menggarukmu. Itu seperti membuat mereka gila. Kalau benar-benar bersandar pada pria lain. Ini bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku dulu. Bos Han bukan seperti itu. Nona kecil, aku kasihan padamu, jadi kubawa kamu kembali ke kota. Kamu berani melawan calon orang kota. Pergi kalau mau melakukan hal seperti ini. Ayah, aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Aku juga tidak setuju. Ayah, cepat lihat. Li Ruosue, aku sangat mempercayaimu. Tapi kamu berkata seperti ini padaku. Kemana perginya garis properti kota? Kakaki, aku juga tidak tahu. Setelah aku masuk, begitulah keadaannya. Entahlah. Hanya langit, bumi, dan kamu yang tahu. Iya. Kau kira aku akan menyukai orang tua sepertimu? Harta milikmu sudah lama aku ambil. Siapa yang menyuruhmu marah seperti itu? Dengan mudah kau memberikan kunci berangkas perusahaan padaku. Haha. Aku tidak melakukannya. Iya. Apakah kamu tahu aku sedang berbuat baik? Dia tidak tahu urusan siapa. Kali ini benar-benar bukan aku yang melakukannya. Kakak 7, aku malah jadi korban fitnah. Percayalah padaku dan cepat pergi. Aku terjebak oleh gadis kecil ini. Setelah minum obat, aku tidak tahu apa-apa. Untungnya, adikku punya firasat.
Mencari kambing hitam. Dilelang 3 hari lagi. Harus mendapatkan barang itu. Tenang saja. Kamu sudah main ponsel berapa lama? Begini tidak baik untuk mata. Adik, kenapa kamu muda-muda sudah punya posisi sehebat ini? Eh, 3 hari lagi ada lelang. Mau ikut aku ke sana? Wah, bocah ini mulai punya hati nurani ya. Bukan? Karena kamu yang membongkar Luo Sui. Terima kasih, terima kasih. Kak Ru, aku punya 30 juta di sini. Beli apa saja sesukamu. Kakak ipar, aku juga punya. Ini ada 8.323.008 yuan, 5 lembar 2 set, kamu pegang saja. Kok masih ada prosesnya? Selama bertahun-tahun aku cuma menghasilkan uang sebanyak ini. Makanya kita sulit membangun keluarga, harus jaga kesehatan. Iya kan? Perasaan itu menunggu aku di sini. Kalau bisa sembuh, anggap saja itu biaya pengobatan. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Kenapa? Bahkan belum 1 bulan sudah tidak sabar. Baiklah, setelah sembuh aku akan pergi. Bukan maksudku seperti itu. Maksudku, bagaimana kalau... Ah, sudahlah. Memohon pada wanita ini. Aku benar-benar pergi. Kakak ipar, jangan sampai kalian bercerai setiap hari. Kamu begitu hebat. Keluarga Chen pasti akan melindungimu seperti nenek moyang. Kamu membuatku ingin bersama teman sekelasku, dong. Biar dia membunuh babi, dia harus belajar untuk diam. Kakak punya pikiran yang rumit. Apa itu? Ru Jie, kamu baru saja lulus dari universitas lalu langsung menikah dengan Cheng Jia. Dan kamu juga tidak pernah pacaran sebelumnya. Dari mana kamu punya kekasih? Awalnya aku pikir kamu itu seperti Dewi. Tapi ternyata cuma mirip saja. Ah, tapi beberapa hari lalu aku melakukan ritual. Apakah Dewi masih hidup di dunia ini? Aku pasti akan mencari. Malas menjelaskan pada kita. Baiklah. Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit nenek Cheng Jia kami. Aku akan membiarkanmu pergi. Di sisi nenek, aku akan menjelaskan. Adik, kamu adalah pesaing cinta. Peringkatnya tidak rendah ya. Salah, salah. Kakak, kamu dulu sama kakak ipar sama sekali tidak baik. Serakah itu adik ketiga. Masuk akal. Apa? Apa yang terjadi? Orang ini langsung stabil dalam sekejap. Mengapa saya merasa familiar? Apakah ini karena kerinduan yang berlebihan? Menganggap sampel sebagai barang asli. Mari kita bicarakan hal yang serius. Harga awal untuk barang pertama di lelang ini adalah 500.000. Pakai pakaian. Tidak apa-apa. 550.000. Sebuah kertas robek 500.000. Memang ada berbagai macam orang bodoh. 1 juta. Tuan Feng, jangan salahkan semua orang yang tidak mengingatkanmu. Ini benar-benar bukan barang yang berharga 20 juta.
10,01 juta. Tidak, wanita ini hanya seorang ginekolog. Mengapa dia berebut 20 juta? Kondisi pendidikan keluarga kaya benar-benar semaunya. Siapa yang tidak bilang begitu? 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. Ada yang mau tambah harga lagi. 20 juta 3 kali. Selamat kepada pembeli nomor 1 yang mendapatkan Xin Yi Pai Pin. Anak boros, 20 juta buat apa? Kalau kita sudah berkeluarga, malam pun tak perlu hitung waktu dengan kalian. Keluarga Cheng sudah punya wanita penggoda. Sosok yang disukai banyak pria. Membuat keluarga Cheng terpikat seperti ini. Jangan bilang 20 juta itu sudah hilang. Di sini. Tuan Chen. Mulai sekarang kamu tak akan punya kesempatan lagi untuk menyelinap ke upacara. Hanya keberuntungan ini yang bisa menyembuhkan aku. Orang-orang itu seumur hidupnya tidak akan bisa bicara lagi. Bagaimana bisa besok langsung sembuh? Lihat, kenapa anak muda sekarang begitu pandai mencari jalan pintas. Bagaimana kalau kita? Zhao Daozong. Nonaru, kamu takut apa? Kalau mereka mendengar, so what? Kamu juga bukan tipe orang seperti itu kan? Hari ini ada apa? Selama aku tidak merasa canggung, yang canggung itu orang lain. Kamu bilang apa? Kamu ngapain? Dia siapa? Nak, kamu siapa? Sayang, aku tidak mengenalnya. Kak, kamu tidak seharusnya memberi aku penjelasan. Penjelasan apa? Kamu siapa sih? Kalau sudah sebegitu lengketnya, kamu juga turun. Pengorbananmu sudah cukup besar. Kamu kira siapa kamu? Kalau nggak ada urusan, jangan ikut campur. Aku siapa nggak penting. Yang penting hari ini ketemu aku, yaitu salahmu sendiri. Cheng Yuzi, saya beritahu kamu, saya tidak hanya meninggalkan wanita kaya, tapi saya juga menjiplak tesis kamu, dan menjadi pembimbing doktor. Sedangkan kamu, sekarang hanya seorang asisten kecil saja. Mengenai wanita tua ini. Dia sudah tua dan jelek. Saya hanya menyukai uangnya saja. Sungguh menyebalkan, aku akan pulang hari ini dan membunuhnya. Semua harta keluarga akan menjadi milikku. Hahaha. Kamu cuma orang biasa. Aku cuma ingin bermain-main denganmu saja. Jangan terlalu serius dong. Aduh, sialan kau. Cowok tampan itu masih ingin membunuhku. Beranganlah, lucu sekali. Ini pertama kalinya aku dengar dari orang lain, bahwa putri keluarga miskin bisa jadi putri keluarga miskin. Dia tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Aku sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Ini benar-benar kakak perempuan Anda ya? Perlukah aku jelaskan padamu? Aku sudah bilang kan, jelas sekali dia adalah orang kaya raya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saat aku berpacaran dengannya, dia tidak pernah memakai pakaian yang harganya lebih dari 4 digit. Itu adalah sinyal dari Cheng Jia untuk tidak membandingkan atau pamer. Perusahaanku selalu punya proyek. Yang ingin aku ajak kerja sama, pergi sana. Kak. Nenek saya bilang kalau salah. Kamu harus segera mengakuinya. Saya Qin An. Saya ingin jujur kepada Anda. Saya menjadi pembimbing doktoral. Karena saya menjiplak makalah Chen Yizi. Tolong pecat saya. Dan kembalikan posisi pembimbing itu kepadanya. Apa yang aku katakan semuanya benar. Tolong tangani aku dengan serius.
Kamu suruh dia mengurus urusanku. Aku malah membuatnya gagal. Kakak, maafkan aku. Tidak apa-apa. Coba pikirkan cara lain. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya untuk adik bungsu yang sudah berkeluarga. Para paparazzi akan segera mengepungnya. Kakak, kamu benar-benar efisien dalam mengurusnya. Berapa banyak yang kamu keluarkan untuk itu? Aku tidak mau uangmu. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu yakin? Air soda abu yang diseduh ini katanya bisa menyembuhkan. Iya, saudariku, ini sama saja seperti jadi pencinta makanan profesional. Aku tidak percaya dengan hal seperti ini. Mau minum atau tidak terserah. Hei, saudariku, aku ada urusan, aku juga kembali ke kamar ya. Menurutku ini cukup enak diminum. Aduh, merepotkan, nenek sudah kembali. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak tinggal bersama. Aduh, bagaimana kalau dia mencekiku? Kenapa Luo Sue berebut untuk mengganti pakaian? Pasti ada orang dari dunia kultivasi di belakangnya. Orang yang selingkuh dengan Luo Sue di kantor. Kamu ini, teleportasinya benar-benar bisa cari tempat. Kamu sudah kecanduan, ya? Aku sudah minum pil lemakmu. Kenapa masih tidak ada efeknya? Bagaimana mungkin? Pakaian itu aku yang racik sendiri. Kecuali kamu bisa pakai dulu bajunya. Kalau tidak, diam saja. Mencari mati. Wanita ini mau marah besar. Siapa yang mati? Saya tidak sengaja, dengarkan penjelasanku. Dia sebenarnya apakah seorang dewa? Kenapa? Saya harus merasakan aura dewa darinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan juga kilasan dari pabrik hanya untuk tawanan. Saya sendiri yang melatih layanan ini, tidak bisa dibuka. Ternyata memang kamu. Seperti kakak bilang, aku punya kabar baik untukmu. Kepala lembaga penelitian meneleponku. Kalau aku lulus wawancara, aku bisa jadi pembimbing doktoral. Selamat ya, bagaimana dengan anak itu? Dia diusir dari lembaga penelitian. Semua bilang kamu penipu besar, Kian. Bukankah kamu bilang minum air bisa sembuh? Ah maaf, aku lupa memberitahumu. Hampir saja. Aku berhasil mendapatkan sosok itu. Semua karena kamu ini. Dia pergi mencari wanita itu lagi, kan? Benar-benar kamu yang ingin minum. Ayah, dengarkan aku sekali saja. Jangan cari dia lagi. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Entah kenapa nenek itu bisa terpesona olehmu. Baiklah, kamu pergi ganti baju dulu ya.
Apa? Sial, terus terjadi masalah. Sekretaris, kamu awasi pencariannya. Sue-Sueye, ini kamu sudah melakukan kejahatan. Jangan banyak omong. Meskipun sahammu di Chengjia tidak banyak. Kamu tanda tangani dia, aku akan membebaskanmu. Mo Sue, setiap sen dari keluarga Chen, kamu ingin mencurinya di mana-mana. Sampai saat ini, kamu masih bersikeras. Posisimu di industri hiburan selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu benar-benar rela melepaskannya? Aku tidak bisa. Kakak ipar pasti akan datang menyelamatkanku. Kamu tidak akan bisa menunggunya. Jangan sebut itu padaku. Kalau kamu dulu pernah memaksa dewa di dunia hiburan, aku bisa segera membawamu untuk membuat masalah. Aku benar-benar ingin lihat, seperti apa sih penampilan orang yang jatuh dari puncak kejayaan. Berani. Serahkan ponsel itu, foto ini. Cukup kuat kan? Hahaha, ini kamu edit Photoshop ya? Ini palsu. Bodoh, siapa peduli apakah itu benar atau tidak. Selama aku menekan tombol kirim, kamu akan benar-benar terputus dari dunia hiburan seumur hidupmu. Ibu. Pintar, jangan berani mendekat. Kakak ipar, Kak, akhirnya kamu datang menyelamatkanku. Setelah cukup minum, Ibu tiri. Lama tidak bertemu. Ini mulai lagi bikin onar. Masih bengong? Mau ngapain? Kesue, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kamu kira kamu duluan yang benar-benar menghubungi. Ada orang di balik Shitou. Aku sudah bilang suruh ayahmu latihan jauh-jauh dari mereka. Kenapa belum pergi juga? Sekarang tertular. Bagaimana urusannya? Berhenti saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Suruh Jie. Kamu kira aku benar-benar bisa membiarkanmu begitu saja? Dasar bodoh, wanita ini. Sungguh kejam. Bagaimana dia bisa melakukan trik ini? Sudahlah, sudah saatnya seperti ini, jangan pedulikan dia. Kau cepat bawa adikku untuk melihat. Kakak mau pergi? Ayo pergi bersama. Sekretaris Su. Kau benar-benar berniat membunuh dan menindas. Ya, 1 bulan sampai tanggal 7. Kakak ipar, kakakku. Sebelumnya telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Kamu memilih aku memang sudah seharusnya. Lagi pula aku sangat memesona. Pergi sana, 4 barang. Aku rasa jantungku agak tidak enak. Lihat kamu yang penakut itu. Aku lihat, jangan-jangan kamu pura-pura sakit. Kebetulan aku akan memeriksa nadimu. Mengecek apakah kamu benar-benar dewa. Kalian berdua jangan pamer kemesraan di depanku. Bukankah itu kamu? Sangat membingungkan. Sudah jam segini, kalian masih berdebat. Kalian mengalami masalah besar. Wanita jahat ini. Kali ini aku benar-benar gagal, jangan buru-buru. Grup kota kita. Di bawahnya kebetulan ada sebuah perusahaan hiburan. Sekarang aku akan menyerahkannya kepadamu. Ini juga keinginan nenek. Saudari ipar, maukah kau mengajakku makan? Tanda tangani aku juga. Tergantung penampilanmu. Pergi sekarang, kamu bahkan sampai difitnah. Kita harus menemukan bukti pemasaran jahat dari pihak mereka. Kalau tidak, menandatangani kontrak dengan dia juga tidak ada gunanya. Wanita ini sekarang sulit dihadapi. Bukti mungkin tidak semudah itu didapatkan.
Bagaimanapun juga ini bukti. Aku tidak bisa langsung merebutnya kembali. Sekarang ini kan masyarakat yang berdasarkan hukum. Jangan bertindak sembrono, lebih baik ajukan gugatan dulu. Baiklah, saya pergi dulu. Malam ini adalah ulang tahun Nenek Chen. Tidak tahan lagi. Saya pergi mandi dulu. Ah, Tianling. Kamu datang. Perempuan ini cukup aktif. Kalau begitu, biarkan dia menikmati sedikit. Haha. Hahaha, MA. Lihat siapa yang kubawa. Ayah, kenapa kamu membawanya? Bajingan itu adalah cucu kamu dan ibu. 2 hari lalu dia yang menculikku. Kalau kamu bawa dia pulang, aku putus hubungan denganmu. Jangan kamu tuduh anak Suer tanpa alasan. Aku akan menikahkan kamu, Sui. Hamil? Hamil apa sih? Ini hadiah ulang tahun untukmu. Kualitasnya sangat bagus. Aku jamin, bagaimanapun dipukul. Wah, menantu San, kamu benar-benar perhatian. Haha. Jangan mati, kalau tidak aku pukul sampai mati. Aduh, ibu. Kamu sudah selesai. Ayo kalian cepat pergi, ayo. Nenek. Kalau kamu tidak ingin anak dalam perutku hilang. Nenek, ini bantal Han Yu Qianshan. Bukankah nenek sakit kepala? Tidurlah dengan bantal ini. Aku jamin nenek akan tidur nyenyak. Aduh. Hadiah yang sangat bagus ini. Saya kebetulan membutuhkannya. Aduh, benar-benar bagus. Nenek, ini adalah gambar 100 binatang yang saya pesan dari ahli sulam untuk nenek. Semoga nenek diberkati seperti Laut Timur dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Sulamannya benar-benar bagus. Hahaha, nenek. Ini adalah 1000 bangau kertas yang aku lipat sendiri untukmu. Hahaha. Kalian maksudnya apa sih? Aku meminjam uang dari kompensasi besar perusahaan. Uangku semuanya aku berikan ke kakak ipar. Kalian malah pilih kasih karena kaya dan miskin. Nenek, lihat mereka itu. Cepatlah. Nenek sayang cucu baik duduk sini. Nenek paling suka hadiah dari cucu nenek nih. Lihat betapa penuh perhatiannya. Hahaha. Ibu dan Suer juga tidak menyiapkan apa-apa. Anak yang ada di dalam perutnya adalah hadiah terbaik. Hahaha, wow. Kamu pakai pewarna rambut merek apa? Bisa mewarnai rambut si tua itu. Ah, maksudnya apa? Kalau begitu begini saja. Ibu tiri, bagaimana kalau saya siapkan hadiah untukmu? Baiklah, kalau begitu, kamu serahkan foto dan video ancaman itu, serta bukti terkait lainnya dengan sukarela. Ini sungguh patuh, tapi saya penasaran. Apakah anak di dalam perutmu benar-benar milik pabrik? Tentu saja tidak. Setiap kali aku bersama pria menyebalkan ini, aku selalu merasa sangat jijik. Anak yang aku sewa hanya bisa jadi milik Tianling. Aku dari awal sampai akhir tidak pernah menyukai Cheng Ji, termasuk kamu, Zhang. Kalau bukan karena keluarga Su kalian kaya, bagaimana mungkin aku menikah dulu? Orang yang aku cintai dari awal sampai akhir hanya kata-kata manis. Menganggap remeh orang bodoh ini. Demi memberikan aku dan anak sebuah rumah. Dia sudah menandatangani perjanjian harta. Membangun keluarga cepat atau lambat pasti milikku hahaha. Pangeran, kau muridku. Anakku, tadi kau bohong padaku, kan? Menipu uangmu, menipu segalanya darimu. Siapa suruh kamu? Bodoh, gampang ditipu hahaha. Sekarang tahu arti mewarnai rambut. Kalau bukan karena aku belum dapat kamu sekarang,
Aku sudah menghadiri pesta ulang tahun nenek bau itu. Aku meludahimu. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Jangan tarik aku belum selesai bicara. Jangan tarik aku. Nenek, 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 kamu bagaimana? Hahaha, aduh. Kenapa aku punya anak perempuan seperti ini? Cepat, cepat bawa ayahmu ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak sembuh, jangan pulang ya. Hahaha. Kamu datang tepat waktu. Bagus, kamu pria sejati. Bagaimanapun juga, batas waktunya belum sampai. Aku masih suamimu. Harus bertanggung jawab padamu, sayangnya kamu tidak tahu. Maksudnya apa? Jangan mendekat, kau ini makhluk apa? Ini termasuk percobaan pembunuhan. Kalau dilaporkan ke polisi, kau harus masuk penjara. Hei, dia melakukannya. Bos, saya minta ganti rugi. Demi nyawa ibu. Kakak ipar, mari kita pergi lihat. Los, ini apa yang terjadi? Departemen Humas sudah mengumumkan cerita ini secara normal. Masih bisa dibagikan kepada teman-teman. Anda diduga melakukan pembunuhan. Perusahaan yang menghindari pajak silakan ikut kami sebentar. Pergi. Surongjie, jangan sekali lagi dengan wanita jahat ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sister Ru, kamu benar-benar hebat. Orang jahat ini membuat penjara untuk keturunanmu. Lapor, apa yang kamu lakukan? Ini adalah obat yang dibuat untuk nenek tua. Dia tubuhnya tidak sehat. Minum semangkuk sup umur panjang leluhurku ini. Buat aku panjang umur. Aku juga ingin minum sedikit. Pria muda ini mudah minum. Tidak mau minum, tidak mau minum. Minum dengan nenek, minum dengan nenek. Begini dengan nenek lebih baik. Kamu ngapain? Kamu mau kimia yang ketat sama aku? Omong kosong apa itu? Mangkuk ini aku kasih sebagai hadiah karena waktu itu kamu melindungiku. Ini untuk kamu. Ini beda sama mangkuk nenek itu. Ini buat memperkuat tubuh. Ada apa ini? Kenapa aku nggak bisa melawan? Hatiku hanya penuh dengan kasih sayang. Tapi kenapa aku tidak marah ya? Apa yang terjadi padaku? Barusan apa yang terjadi? Lihat si jomblo. Kamu juga jomblo, tapi kamu malah bilang aku kotor dan menakutkan. Bodoh, malah sengaja mengusik wanita bernama Surujin itu. Sepanjang hidupmu masih mau melawanku. Mari lanjutkan. Hahaha. Ada satu kotak daging cincang. Jangan bergerak dulu. Yuan gak adalah saya. Semua wanita yang tereliminasi. Biarkan perusahaan menjatuhkanmu. Jika tidak melakukan ini, pecat saya. Kami melihat kalian menggugat. Menggunakan aku sebagai kambing hitam. Memecat aku. Bahkan menuduh aku korupsi dana publik. Kau wanita yang kejam. Ya,
Orang baru itu adalah keponakan jauh dari angkatan darat. Agar dia bisa naik jabatan dengan menginjakmu. Ibuku. Ibuku sebenarnya sedang menjalani pengobatan dengan baik. Karena kami membersihkan riwayat dan membawa pertanyaan. Kerabat memberi ucapan selamat. Pukul aku, tidak apa-apa. Kamu datang ke perusahaan di kota kami. Aku akan carikan pekerjaan baru untukmu. Kalau ibumu yang membayar biaya pemakamanmu. Kota kami hiburan. Perusahaan yang membayarnya untukmu. Terima kasih, Pak Lian. Terima kasih, pasangan kota Qianxian. Aku akan membalas budi kalian meskipun harus bekerja keras. Kamu ini wanita, ngomong seenaknya saja. Jangan pikirkan aku. Iya, siapa suruh kamu punya ibu yang sakit parah? Susah jadi ayah ya. Orang seperti kamu yang tidak berkuasa dan tak berdaya. Pantas saja jadi kambing hitam. Dan kamu benar-benar beruntung. Mengemudi saja tidak sampai menabrakmu sampai mati. Lebih banyak dari aku. Karu, ada pencuri masuk rumah ya. Lihat kamu, pengecut. Bahkan kalau ada 100 pencuri, iparku sendiri bisa mengalahkan mereka semua seorang diri. Hei kalian berdua main-main dengan istriku. Cepat pergi lapor polisi. Aku belum pernah kena trik nakal sepertimu. Busuk banget, kenapa bisa keluar secepat ini? Kamu tidak tahu ya? Luka itu diobati dengan biaya 50 juta untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin, Sandong kaya dan tampan. Kamu tidak mungkin menyukai wanita tua ini. Kamu bilang apa? Perusahaan pada hari ini. Kalian yang menikah dengan orang lain ini sangat keterlaluan. Berhenti. Xiao Li. Mereka ini hampir menumpuk di kepalaku. Sekarang segera buka pintunya untukku. Kakak, kamu masuk ke kantor dulu, tunggu sebentar ya. Saya yang akan menangani. Kami tidak sanggup, kami salah. Bosong, Anda berencana bagaimana menangani kami? Bisakah tidak dipecat? Siapa bilang saya akan memecat kalian? Pergi serahkan laporan reproduksi. Terima kasih, tunggu sebentar, terima kasih, tunggu sebentar. Semangat hidup Cheng Jia memang sangat kuat. Hari sudah terang. Aku tahu kamu mengeluarkanku dengan menghabiskan banyak uang. Aku sudah menghubungi pemegang saham yang memiliki saham sedikit di kota ini. Pemilik. Aku pasti akan menguasai kota ini. Ali, kamu tumbuh besar di depan kami. Berita tentang Cheng Zong yang masuk rumah sakit jiwa telah menyebar luas. Saham anjlok tajam. Kamu harus beri kami penjelasan. Bukan harus beri kami penjelasan. Terima kasih kepada kami. Selama aku masih di kota, pasti akan kuberikan. Tidak ada yang mau bicara baik-baik. Setiap hari membakar uang dalam jumlah besar. Sudah menjadi urusan keluarga. Jadi tidak peduli apakah pemuda kita mati atau tidak. Tolong beri saya waktu 1 minggu. Jika setelah 1 minggu saya masih belum menang, kamu bisa lempar jari semua orang. Baiklah, kita akan percaya sekali lagi. Wanita yang tidak terpilih. Belakangan ini dekat dengan beberapa rubah tua ini. Kamu harus hati-hati. Tanggung jawab membangun keluarga jatuh pada wanita. Kamu malah mengalihkan saham nenekmu. Semua dialihkan ke aku. Kasu, apakah kamu tidak ingin bercerai lagi? Sebenarnya aku juga begitu. Suruh Jian. Bulu mata pria dewasa bisa sepanjang ini. Kamu operasi di rumah sakit mana? Rekomendasikan ke aku dong. Baiklah, tidak bercanda lagi. Ayo, aku akan tunjukkan pertunjukan yang seru. Pergi mati.
Sang ahli datang. Suruh pemuda tua itu. Nona, tolong aku. Aku hanya punya satu ayah, aku tahu kamu tidak mampu. Kamu pasti ingin lebih dari satu, kan? Saya khawatir tidak ada kesempatan itu. Jika sudah cukup melihat, segera keluar. Anakmu membuat kepalaku pusing. Ini disebut membalas dengan cara yang sama. Saya akan jujur padamu. Berita tentangmu di rumah sakit jiwa adalah dari Luo Sui. Tidak mungkin untuk dikeluarkan. Pasti kamu tidak ingin bercerai dari anakku. Dia juga mengirim pesan. Ayah, tolong sadar dong. Kalau begitu kita bertaruh. Aku bertaruh wanita itu akan bergerak lagi akhir-akhir ini. Mencarimu. Kamu yakin aku percaya omonganmu? Kalau kamu menang, aku akan pergi dari kota ini. Kalau aku menang, kamu harus pakai Lolita selama sebulan. Membagikan selebaran di bawah gedung hiburan kota. Menyelamatkan perusahaan sedikit. Transaksi. Wow. Kakak ipar, kamu benar-benar adalah jenius yang lembut dan bersinar. Gantilah pakaianmu. Selama waktu ini, aku akan mencarikan tempat untukmu. Agar kamu bisa bersembunyi sebentar. Setelah urusan kota selesai, kita bisa mengirimkan spray nanti. Sister Suruo, kamu sengaja ya? Tentu saja. Pemimpin kota meninggal secara tidak terduga di rumah sakit jiwa. Saham kota anjlok. Kakak, kamu hebat sekali. Aku sudah membeli beberapa orang tua itu. Menjual saham lebih awal mereka masih bisa untung. Haha, kalau bukan karena kamu hamil. Sungguh harus minum bersama merayakannya. Tunggu sampai melahirkan, minum juga tidak terlambat kok. Haha. Ha. Nenek Cheng, Anda sungguh beruntung ya. Cucu menantu Anda bilang ingin mengadakan pesta lagi untuk Anda. Anak muda ini sudah menyiapkan kejutan besar. Cucu menantuku ini benar-benar yang terbaik di antara mereka. Yang belum mengerti ini sebenarnya mau kemana sih? Nenek Cheng, jangan khawatir, tempat yang akan kita tuju agak jauh. Ibu bisa istirahat saja di mobil. Tidak benar, kalian bukan orang zaman sekarang. Sebenarnya kalian siapa? Apakah kalian ayahnya dia? Kalian siapa? Ini di mana? Nenek tahu terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Apakah kami ini mudah diintimidasi? Kamu. Kakimu tidak masalah. Siapa bilang duduk di kursi roda berarti kakimu tidak bisa digerakkan? Aku ini nenek. Hanya sedikit malas dan berantakan. Jangan pergi. Kamu, pergi jauh dariku. Pergi. Minum obat menantuku ditambah dengan tongkatku yang berharga. Anak kelas 5 yang tidak berguna itu. Hanya senjata saja. Kenapa keluar? Injak dinding dan pergi. Aduh, sayang, kenapa? Aduh, King Air. Begitu mobilmu datang, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Hahaha. Kamu sudah menderita? Ya ampun. Kak Suru. Semoga kamu baik-baik saja. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Malam ini kota ini adalah milikku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih hanya bisa bermain game yang tidak ada kelasnya ini. Kamu dan ibu tiriku yang jahat itu masih belum ada jalan keluar. Surujin ingin menyelamatkan kota. Pergi ke rapat pemegang saham. 3 saudari itu akan mati di sisiku. Aku ingin melihat. Dan kamu tidak penasaran? Apakah Cheng Yili sebenarnya adalah dewa? Song Rujin, saya sangat penasaran. Apakah itu mulutmu? Atau nyawa orang-orang Chen?
Oh, saudara baik hati. Saya adalah penggemarmu. Ayo kita foto bersama. 321, keju. Oh iya, maaf ya. Aku lupa kamu tidak suka tersenyum. Aduh, anakku perempuan adalah penggemarmu. Kita bisa foto bareng gak? Ah, boleh, ayo. Terima kasih ya. Melihat kalian kerja sama seperti ini. Aku juga nggak mau buat kalian susah. Jadi aku ikat simpul hidupnya lebih banyak buat kalian. Nanti kalian bisa membuka sendiri. Ya, kalian benar-benar angin segar di dunia penculik. Bahasanya bagus banget. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini bayaran banyak. Nanti aku dan kakakku akan pensiun dari dunia ini. Hidup dengan tenang. Oh iya, sampai sana dulu. Jangan buru-buru masuk. Kalau tidak, kita berdua akan saling peluk. Baiklah, Kak Gao Fei. Tidak, tunggu sebentar. Jangan peluk aku seperti itu. Aku takut. Oh iya. Aduh, terjebak dalam materi. Lupa urusan penting. Utamanya takut sepatu robek. Nanti kita berdua yang bayar. Ah, Yansing? Iya. Aku mengizinkan. Aku takut. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi. Gadis bau, sungguh susah payah. Jangan banyak omong, aku akan mengantarmu ke langit. Kenapa? Kamu takut. Anak yang ada di dalam perutmu bukan dia sama sekali. Kamu ngomong sembarangan apa? Aku Sang Tai datang untuk mengajarmu. Malam itu saat kamu mabuk. Apakah kamu tidak merasakan ada yang berbeda? Bagaimana kamu tahu tentang malam itu? Kamu juga tahu bahwa malam itu dia mencari pengganti. Wah, kamu bahkan punya 2 orang pengganti. Aku beri nasihat terakhir padamu. Orang tua Zhang Tianlin ini setelah memanfaatkan orang, pasti akan menendangmu keluar. Ini tidak mungkin. Jangan omong sembarangan. Jangan kira kamu bisa menghentikanku pergi ke rapat dewan. Kamu tidak bisa menghentikanku. Ibu tiri tercinta. Aku tidak berniat menghentikanmu. Kalau kamu nekat bunuh diri, aku juga tidak bisa menghentikanmu. Aku akan langsung ke intinya. Sekarang perjanjian yang kalian pegang. Ditambah dengan 35 strategi yang dialihkan sebelum kematian di kota. Jadi saya berhak untuk mengadakan rapat dewan. Semua orang dapat memberikan suara untuk memilih kota yang baru. Yang baru. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang telah direvisi. Suara lebih dari setengah dianggap disetujui. Sekarang saya umumkan, tunggu sebentar. Perjanjian yang ada di tangan kalian tidak berlaku. Perjanjian yang ada di tanganku ini, ditambah dengan saham anakku dan menantuku, serta saham Pak MA, totalnya mencapai 42%. Sesuai dengan anggaran dasar, yang memiliki saham terbanyak bisa langsung. Bagaimana mungkin? Sudah mati? Bukankah itu kamu yang mengantarnya? Cuma tahu menggoda pria. Berpikirlah dengan baik. Perjanjian tanpa cap tidak sah. Bodoh. Bawa anak harammu pergi. Sangat mirip. Untuk asal-usul kota. Saya sudah bermain catur ini berapa lama? Kalau bukan karena kakak suruh. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalian tidak seharusnya mati. Cepat lepaskan kami. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau begitu, saya akan membuat kalian mengerti. Saya akan membuat Suruh Jin memilih antara kota dan kalian. Haha. Pada waktu ini, dia seharusnya berada di Dewan Kota. Omong kosong apa itu? Shuji bukan seperti itu. Kamu terlalu polos. Nona Cheng. Tidak ada orang yang tidak terpesona oleh kehidupan di dunia ini. Dia Suruh Jin. Siluetmu memperbolehkanmu menghina dia. Bagian ini memang mirip dengan gerakan dewa. Sayangnya, Suruh Jin hanya mencintai satu orang seumur hidupnya. Meskipun kamu menggodanya 100 kali, tidak ada yang bisa mengalahkan pria itu di hatinya. Saya tidak kenal Karuru. Tapi aku punya beban di hati. Apa maksud kata-kata Li itu? Apakah Cujing benar-benar menyukai orang lain? Nenek tidak salah. Akhir dari rumah tangga kita memang seharusnya seperti ini.
Dia sudah sampai lubang anjing, ayo bertindak. Lilin. Azu, akhirnya bertemu, kenapa belum cepat tunjukkan ke guru? Tidak mungkin kalah dari kakak. Bagaimana mungkin kamu masih menggunakan sihir seperti itu? Dulu saat mengajarimu, lupa memberitahumu. Jika hati muncul niat jahat, sihir akan rusak sendiri. Meski kamu mencuri sumber dari gerbang timur, melarikan diri ke sini, kamu hanya bisa membuat boneka sederhana. Sama sekali tidak cukup. Omong kosong. Kakak, kamu kira aku cuma siap segini? Hahaha, Kak Su. Azu, cepat lepaskan dia, dia bukan sosok suruh. Kakak, kalau kamu yakin dia memang dia, serahkan saja harta keluarga Chen padaku. Kalau kamu yakin dia bukan dia, maka aku rela mati di tanganmu. Tapi saya pasti akan menarik satu untuk menemani saya ke kubur. Silakan pilih saja. Yang ini maksudnya. Benar-benar ada di tanganmu. Cepat serahkan dia, saya akan membiarkannya pergi. Tidak bisa memberikannya. Itu adalah harta warisan keluargaku. Tapi saya lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kakak. Sampah. Setelah berkeluarga, tidak ada lagi leluhur. Nona, tolong kakakku. Cepat masuk. Sekarang, meskipun kamu tidak menolongku, aku tidak akan menyalahkanmu. Sebenarnya aku sudah mulai menyukaimu. Sebenarnya kamu orang yang baik. Sayang sekali, aku sudah punya orang yang kusukai. Tapi kamu tidak akan mati. Lebih baik mati saja. Dewa. Benar-benar kamu. Ini aku, Kak. Kutukan sudah terhapus. Ingatan saya sudah kembali. Ternyata kau adalah tawanan roh langit. Kutukan itu memberimu ingatan dan nafas. Dewa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Iya. Kakak ipar, aku tahu kau pasti bisa. Adik sudah bisa tersenyum. Iya, kakak, aku sudah sembuh. Kenapa kamu bisa melakukan hal seberat ini? Suruh bilang orang rendahan ini. Anak dalam perutku bukan milikmu. Cepat katakan pada mereka itu tidak benar. Orang rendahan. Dengan apa kamu bisa dibandingkan dengan suruh jin? Anak liar dalam perut itu pasti bukan milikku. Bukankah kamu sangat senang bermain dengan pria itu? Kamu ngomong apa sih? Anakku. Tianling, cepat selamatkan anak kita. Tianling. Ibu. Apa yang dikatakan Rujin benar. Latihan otak tidak akan hilang. Hanya akan berpindah. Apa aku tidak butuh muka? Akulah yang seperti petir di langit saat salju turun. Kasus pembunuhan yang kamu terlibat adalah kasus multi-level. Ikuti aku sebentar. Ayo turun lagi. Setelah mereka kembali, mereka tidak makan atau minum seharian. Bekerja keras di sini. Di mana ayah kita? Nenek mengirimnya ke perusahaan untuk mengawasi dan menebus kesalahan. Sekarang seharusnya dia mengenakan kostum Lolita. Dia sedang membagikan selebaran di bawah gedung perusahaan. Saudara laki-lakiku tidak lagi menjadi presiden. Aku sudah berdiskusi dengan Ali. Kami menemukan bahwa bekerja di perusahaan ini sangat tidak mudah. Sekarang adalah masa yang tepat untuk bergantung pada orang tua. Saya rasa kita sebaiknya cari tempat yang benar-benar akrab. Kalian berdua, suara pelan-pelan saat jalannya.